Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sinau bareng Pak Guru Ani dalam pembelajaran matematika untuk kelas 4 semester 1. Pada kali ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengubah bentuk antar pecahan. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi, yaitu mengubah bentuk bilangan pecahan dari bentuk pecahan yang satu ke bentuk pecahan yang lain. Yang pertama yaitu dari bilangan pecahan biasa menjadi desimal. Untuk memperjelas atau untuk mempermudah, Pak Guru ambil contoh saja, yaitu bilangan pecahan biasa 5/2. 5/2 adalah pecahan biasa yang memiliki pembilang lebih besar daripada 2. Sehingga diubah ke bentuk desimal itu menjadi 2,5. Bagaimana anak-anak? 2,5 itu asalnya dari mana? Baik, kita bahas satu per satu supaya lebih jelas. 5/2 itu sama artinya 5 dibagi 2. Kita menggunakan pembagian Porogapet. Tentunya anak-anak masih ingat pembagian Porogapet waktu di kelas 3. Baik, 5 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya itu mendekati 5. Bukan yang melebihi 5, tapi yang mendekati 5. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5 adalah 2. Kita langsung saja tulis tanda koma. Karena ini desimal, sehingga 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Itu adalah kurang dari 5. Hasilnya adalah kurang dari 5. 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian 5 dikurangi dengan 4 itu hasilnya 1. Karena 1 dibagi 2 tidak bisa, maka aturannya kalau dalam mencari desimal kita turunkan 0. Sehingga menjadi 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian 5 dikalikan dengan 2 hasilnya 10. Ditulis di bawahnya 10. Kita lanjut, 10 dikurangi 10 hasilnya menjadi 0. Oleh karena itu 5 dibagi 2 atau 5/2 hasil desimalnya adalah 2,5. Lanjut, kita ambil contoh yang kedua, yaitu bilangan pecahan biasa 2/5. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Daripada yang contoh yang pertama tadi. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 2 lebih kecil daripada 5 di sini. Oleh karena itu, semua bilangan pecahan biasa yang memiliki pembilang lebih kecil daripada penyebutnya itu hasilnya adalah 0, 2/5 itu hasilnya desimalnya 0,4. Dari mana caranya? Kita gunakan Porogapet kembali. 2 dibagi 5. 2-nya ditaruh di sini. Kemudian 5-nya ditaruh di sebelahnya. 2 dibagi 5.
Itu hasilnya semua bilangan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya pasti 0, sehingga 2 dibagi 5 hasilnya 0, 0 kali 5 hasilnya 0, ditaruh di bawahnya 2. Kemudian 2 kurangi 0 hasilnya 2. 2 dibagi 5 tidak bisa, kita turunkan 0 menjadi 20. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 5 hasilnya 20. Ditulis di bawahnya 20. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Oleh karena itu 2/5 hasil desimalnya adalah 0,4. Berapa tidak anak-anak? Kira-kira kalau kalian nanti dipraktekkan di rumah itu lihat video ini berulang-ulang sehingga nanti menjadi paham cara mencari pecahan biasa menjadi desimal, yaitu menggunakan pembagian poro gapet. Itu yang pertama, materi yang pertama. Kemudian lanjut yang kedua. Mengubah bilangan pecahan biasa menjadi ke bentuk persen. Masih ingat anak-anak persen? Persen itu apa? Perseratusan. Ya. Lanjut, kita ambil contoh saja untuk memperjelas atau untuk mempermudah. 4/5 itu hasil persennya adalah 80%. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara perkalian dengan bilangan persen. Karena ini persen, itu nanti pecahan biasa ini dikalikan dengan 100%. Ini kalau untuk mencari persen, itu perkaliannya itu dikalikan dengan 100%. Semua bilangan pecahan biasa apabila diubah menjadi persen, itu nanti dikalikan dengan 100%. Bagaimana caranya? Karena penyebutnya itu bisa dibagi dengan 100, sehingga 100 dibagi dengan 5, itu hasilnya adalah 20. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Sehingga bentuk prosentase atau persen dari 4/5 itu adalah 80%. Yaitu dari 4 kali 20. Bisa dipahami anak-anak? Jadi bagaimana? 100 dibagi 5 hasilnya 20. Kemudian 20 dikalikan dengan 4 hasilnya 80. Sehingga 4/5 menjadi 80%. Itu. Contoh yang kedua, yaitu 3/6, itu bentuk persennya menjadi 50%. Caranya sama. 3/6 dikalikan dengan 100%. Ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama penyebutnya 5, itu bisa dibagikan dengan 100. Nah, kalau ini penyebutnya 6. 100 dibagi 6 tidak bisa. Oleh karena itu ada sedikit berbeda.
itu langsung saja dikalikan 3 dikali 100. Pembilangnya dikalikan dengan 100. Kalau yang pertama ini tadi penyebutnya dibagikan dengan yang 100. Berarti 100 dibagi 5. Kalau yang B, contoh yang B itu pembilangnya dikalikan 100. Hasilnya berapa? Yaitu 300. 3 kali 100, 300 per 6. 6-nya dipindahkan ke sini. 300 dibagi 6. 300 dibagi 6 hasilnya adalah 50. Sehingga 3 per 6 hasil persennya adalah 50%. 300 dibagi 6 boleh kalian gunakan korgapet bisa. 300 dibagi 6 hasilnya 50. Jangan lupa tanda persennya ini. Tanda persen itu seperti ini. Baik, contoh yang ketiga. 2/3 itu hasilnya adalah 66,67%. Caranya sama dengan yang contoh B. Karena penyebutnya tidak bisa dibagikan dengan 100. 2/3 dikalikan dengan 100%. 100 dibagi 3 tidak bisa, sehingga 2 dikalikan 100. Hasilnya 200 per 3. 200 dibagi 3. Bisa digunakan menggunakan korgapet. 200 dibagi 3 hasilnya 66,666666667. Kalau diteruskan itu 666 terus. Sehingga dibulatkan menjadi 66,67. Karena 6 itu di atasnya 5 sehingga pembulatannya menjadi 7. 66,67%. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu mengubah dari bilangan pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu hasil dari pecahan biasa yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Langsung saja ke contoh yaitu pecahan biasa 7/5. 7/5 itu pembilangnya lebih besar daripada 5, yaitu 7 dibagi 5. Kalau dibuat ke korgapet sama seperti tadi, cuma korgapetnya tidak langsung ke hasilnya akhirnya itu 0. Kalau yang tadi dari pecahan biasa menjadi desimal, itu hasil akhirnya itu di bawahnya sendiri, yang paling bawah itu 0. Kalau yang ini tidak diselesaikan, cuma menggunakan korgapet, tapi korgapetnya tidak diselesaikan, hanya untuk mencari lebih dari pembagiannya. 7 dibagi 5. 7 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 7 atau kurang dari 7, yaitu hasilnya 1. Mengapa tidak 2? Karena kalau 5 kali 2 hasilnya 10. Berarti melebihi 7. Oleh karena itu 5 kali 1. Sehingga 1 kali 5 hasilnya 5. Lalu dikurangkan dengan 7. 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Itu adalah sisanya. Sehingga pecahan campurannya hasil dari 7 dibagi 5 itu adalah 1, itu menjadi
bilangan bulat yaitu 1, lalu sisanya itu menjadi pembilang dan penyebutnya masih tetap, sehingga 7/5 pecahan campurannya adalah 1/2/5. Hasil pembagiannya 1, sisanya 2 menjadi pembilang, penyebutnya tetap 5, sehingga 7/5 menjadi 1/2/5. Contoh yang kedua, yaitu 12/7. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Hasilnya adalah 1/5/7. Caranya adalah sama, yaitu porogapet yang tidak diselesaikan, hanya untuk mencari sisa sebagai hasil pembilang dari bilangan campuran ini. 12 dibagi 7 hasilnya adalah 1. Karena 7 kali 1 hasilnya tidak melebihi 12. Kalau kali 2 itu melebihi yaitu 14, sehingga tidak bisa. Oleh karena itu 12 dibagi 7 hasilnya 1. 1 kali 7 hasilnya 7, kemudian 12 dikurangi 7 hasilnya 5. Itu adalah sisanya. Sisa itu menjadi pembilang, hasil pembagiannya 1 menjadi bilangan bulatnya, yaitu 1/5/7. 7 diambil dari penyebutnya. Sehingga 12/7 pecahan campurannya adalah 1/5/7. Baik anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kali ini kalian bisa memahami apa yang Pak Guru jelaskan melalui video pembelajaran kali ini. Kalau masih belum jelas, boleh kalian buka kembali video ini dari awal. Atau mungkin bisa berulang-ulang. Untuk tugas kali ini, Pak Guru berikan soal itu mulai dari mengubah pecahan biasa menjadi desimal, menjadi pecahan persen, menjadi pecahan campuran. Contoh yang tadi kalian bisa dibuka kembali untuk mengerjakan tugas yang kedua kali ini. Ubahlah pecahan berikut menjadi desimal. Yang pertama. Lalu yang kedua, ubahlah pecahan berikut menjadi persen. Dan yang ketiga, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan campuran. 3 soal. Soal yang pertama ada 4, soal yang kedua ada 4, soal yang ketiga ada 2. Baik anak-anak, soal ini ditulis di buku tugas kalian. Nanti hasil pekerjaan kalian difoto. Lalu kirim melalui WA grup kelasnya kalian masing-masing. Kelas A berarti ke grup kelas 4A, kelas B ya berarti ke grup kelas 4B. Atau mungkin bisa japri ke guru kalian masing-masing. Baik anak-anak, mungkin kali ini pembelajarannya sampai di sini dulu. Bisa kita lanjutkan ke hari berikutnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.